Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Mas. Monggo silakan. Dengan Mas siapa ya? Iya, saya dengan Mas Fikri. Oh, Mas Fikri. Baik Mas Fikri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sedikit baik, banyak resahnya Mas. Oh, tadi habis berkegiatan apa nih sebelum dari sini? Oh iya, saya habis ada rapat sih di kampus. Dapat apa tuh? Rapat organisasi Mas. Gimana rapatnya tadi? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Syukurlah. Ngomong-ngomong, Mas Fikri ini datang ke sini mau ngapain ya? Oh iya, tujuan saya datang di sini itu yang pertama itu saya ingin silaturahim dengan masnya, yang kedua itu saya ingin konseling lah. Baik. Apakah Mas Fikri sendiri sudah pernah sebelumnya konseling? Oh iya, saya belum pernah Mas, saya ini baru mau pertama kali. Oke. Baik, sebaiknya sebelum saya menjelaskan dulu tentang konseling itu. Nah, jadi konseling itu adalah suatu bantuan profesional yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli. Nah, konseli itu adalah orang yang mengonseling, sedangkan konseli itu adalah orang yang dikonseli. Nah, agar apa? Kenapa adanya proses konseling itu supaya konseli bisa mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Nah, konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lainnya. Nah, asas kerahasiaan ini itu menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah Mas Fikri itu. Jadi gimana, sudah paham tentang konseling? Oh iya, paham Mas. Jadi pertemuan kita itu dibatasi oleh waktu ya Mas. Kita itu akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih itu 30 menit saja. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan ini masalah Mas Fikri itu belum selesai, maka kita akan mengadakan perjanjian lagi untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Gitu. Bagaimana? Ya, setuju Mas. Baik, siap. Kita mulai ya. Coba Mas Fikri sendiri ceritakan apa sih yang menjadi ganjalan hati Mas Fikri saat ini. Terbuka saja tidak apa-apa. Saya bisa menjaga kerahasiaan kok. Oh iya, baik. Jadi gini ya, saya kan mempunyai satu teman lah yang kebetulan itu satu kelas dengan saya. Tapi entah kenapa ya dulu itu kita emang sering banget bareng loh, kita berangkat kuliah bareng, kita ya tutup bersebelahan, terus ngerjain tugas bareng, terus juga ya intinya tuh kemana-mana selalu bareng lah. Tapi kenapa akhir-akhir ini teman saya itu agak bersikap aneh terhadap saya. Aku panggil pun gak nengok sama sekali, aku senyum pun apalagi loh malah dicuekin gitu. Maksud renggang dari Masnya itu renggang seperti apa ya? Oh iya, jadi ya memang dulu itu aku belum ada kesibukan yang lain ya. Kenapa saya itu dulu itu sering banget bareng temen lah, temen ya bisa dibilang temen akrab aku loh. Terus sering berjalannya waktu, saya ada kesibukan lain, yaitu di sebuah organisasi. Ya hal itu yang membuat teman saya itu ya agak sedikit apa sih ya, mungkin kecewa ya terhadap diri saya loh. Kenapa kecewa ya, mungkin di pikiran teman saya itu karena dulu itu kita sering bareng loh, tiba-tiba saya bilang begitu saja loh Mas gitu. Saya sangat memahami perasaan Mas Fikri ya. Berarti masalah yang membuat Mas Fikri itu jadi kepikiran itu masalah itu. Jadi gini Mas, sebenarnya masalah ini tuh sedikit menurut banget bagi diri saya loh. Saya sih maunya ya masalah ini tuh bisa lah cepat-cepat diselesaikan dengan baik-baik. Lalu Ya mungkin saya akan sedikit bertanya ya, bagaimana sih cara mengatasi teman yang seperti itu Mas?
beda akhir-akhir ini, kau bisa jalan itu. Buat dia itu terbuka, nantinya kalau dia mau terbuka kan bisa baikkan tuh. Nah kalau misalkan kamu dan teman kamu masih diam-diam terus nggak ada sapa-sapaan lagi, itu tidak akan bertemu, tidak akan terpecahkan masalahnya gitu. Mungkin ya itu sih langkah-langkah terbaiknya itu Mas Fikri ini ajak bertemu teman Mas itu dan ngomong secara baik-baik. Ya, baik Mas, saya akan berusaha ngomong secara pelan-pelan akun saya. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu saat ini tepat bila kita itu mendiskusikan tujuan yang ingin tercapai dari konflik ini. Iya Mas, saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini itu adalah untuk memberi kesempatan dan kebebasan orang klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaan dari Mas Fikri. Maksud saya di sini adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar Mas Fikri itu mampu mengekspresikan semua yang Mas Fikri rasakan. Itu. Ya. Lalu saya harus bagaimana Mas? Baik, sekarang Mas semester berapa ya? Oh iya, aku sekarang semester 2 Mas. Nah kan Mas Fikri sekarang sudah semester 2, seharusnya Mas Fikri itu bisa meminimalisir beban Mas Fikri. Ibaratnya Mas Fikri di sini sudah dewasa kan, seharusnya bisa mengatasi masalah, apalagi masalah seperti yang sedang Mas Fikri alami, masalah ke teman dekat itu. Saya sangat yakin bahwa Mas Fikri itu bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Sejauh ini kamu bisa mengatasinya apa enggak? Bisa sih Mas, bisa. Karena semua itu kemauan kamu ya, dan kemauan kamu juga sudah bertekad untuk melalui semua beban ini lah ya. Lalu kira-kira rencana Mas Fikri selanjutnya itu apa yang akan dilakukan? Oke, baik. Rencana saya selanjutnya itu saya akan berusaha lah ngomong baik-baik dengan teman saya. Kalaupun saya itu belum bisa menyelesaikan masalah ini dengan teman saya akan mengajak juga teman saya untuk konseling di sini seperti yang sudah Masnya tadi katakan. Baik, ini saya menghargai apa yang Mas rencanakan itu. Kemudian setelah kita berdiskusi seperti ini, bagaimana perasaan Mas? Alhamdulillah ya, agak sedikit plong banget lah. Terima kasih juga sudah memberikan banyak saran dan banyak masukan juga pada saya. Oke. Setelah melewati pembicaraan ini ya Mas ya, saya menyimpulkan bahwa Mas Fikri ini memiliki permasalahan dengan teman Mas Fikri ini yang iri begitu. Karena Mas Fikri di sini masuk ke dalam organisasi sedangkan teman Mas itu tidak masuk. Nah, kamu juga memiliki rencana-rencana yang akan dilakukan selanjutnya. Apakah kita bisa melakukan pertemuan selanjutnya? Ya, bisa Mas, sangat bisa. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengevaluasi rencana-rencana yang sudah Mas Fikri lakukan. Oke, untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa mengevaluasi rencana-rencana yang sudah Mas Fikri susun tadi. Nah, untuk sekarang apakah ada lagi yang ingin Mas Fikri sampaikan? Mungkin sudah cukup ya Mas. Baik, kita cukupkan saja diskusi kita hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Mas Fikri sudah mau datang konseling dengan saya di sini. Ya, baik, terima kasih banyak Mas. Oke, sebelumnya bisa mengisi biodata dulu ya Mas ya. Oh ya, saya isi. Oke. Ya, mungkin saya langsung pamit saja ya Mas karena saya ada kesibukan lagi. Siap. Ya, terima kasih banyak Mas. Ya.